Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Miss Almira Devita Putri, SAP MBA, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 224111016 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan membahas materi merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Definisi komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Selanjutnya adalah kampanye iklan yang ideal. Yang pertama ada konsumen yang tepat akan menerima pesan pada waktu dan tempat yang tepat. Yang kedua, iklan tersebut menyebabkan konsumen memperhatikan. Dan yang ketiga, iklan mencerminkan tingkat pemahaman dan perilaku konsumen terhadap produk. Keempat, iklan tersebut memposisikan merek dengan tepat dalam hal titik perbedaan dan titik persamaan. Selanjutnya adalah iklan tersebut memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek tersebut. Dan selanjutnya, iklan tersebut menciptakan asosiasi merek yang kuat. Jadi dalam kampanye iklan ini menarik perhatian terhadap konsumen pada produk kita. Nah, ini adalah target pemirsa. Ada 4 target. Yang pertama, calon pembeli produk perseroan. Yang kedua, penggunaan saat ini. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau influencer. Dan yang keempat adalah perorangan, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Berikut adalah merancang komunikasi. Merancang komunikasi ini untuk merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan memerlukan penyelesaian 3 permasalahan. Seperti apa yang harus dikatakan, itu yaitu strategi pesanan. Juga bagaimana mengatakannya, itu seperti strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya, seperti sumber pesanan. Dan juga ada strategi pesan, strategi kreatif, strategi sumber pesan, dan juga ada strategi adaptasi global. Dalam hal ini kita harus pilih saluran komunikasi. Yang pertama adalah saluran pribadi. Yang kedua, saluran non-pribadi. Dan yang ketiga adalah integrasi saluran. Dalam integrasi saluran ini, komunikator massa harus mengarahkan pesan secara khusus kepada pemimpin opini dan membiarkan mereka menyampaikan pesan terhadap pesan tersebut kepada orang lain. Selanjutnya adalah merangsang saluran pengaruh pribadi, seperti identifikasi individu yang berpengaruh dan curahkan perhatian ekstra kepada mereka. Terus juga ada ciptakan pemimpin opini, terus ada gunakan komunitas berpengaruh dalam iklan testimonial, terus juga ada kembangkan iklan dengan nilai percakapan yang tinggi, dan mengembangkan saluran rujuk, WOM. Terus juga kita harus membangun forum elektronik dan menggunakan pemasaran yang viral agar produk kita bisa terjual banyak dan tersalurkan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya adalah karakter dari bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada peristiwa dan pengalaman, itu seperti relevan, melibatkan, terus juga implisit. Sedangkan yang hubungan masyarakat dan publisitas ini
kredibilitas tinggi, juga kemampuan untuk membuat pembeli lengah dan dramatisasi. Selanjutnya adalah pemasaran langsung. Itu seperti disesuaikan, terus juga terkini, interaktif. Sedangkan pemasaran dari mulut ke mulut itu harus dapat dipercaya, terus juga pribadi dan tepat waktu. Sedangkan penjualan pribadi, ini kita harus interaksi pribadi, penanaman, dan tanggapan. Berikut adalah penjelasan yang saya bahas dari materi ini. Kesimpulannya, pemasaran modern ini membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang bagus dan juga memberikan harga yang menarik dan membuatnya dalam diakses oleh pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan saat ini dan calon pemangku kepentingan seperti masyarakat umum. Sedangkan bauran komunikasi pemasaran ini terdiri dari 8 mode komunikasi utama, yaitu ada periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, dan juga ada acara dan pengalaman, dan pemasaran langsung, terus juga ada pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan pribadi. Dan juga mengembangkan komunikasi efektif memerlukan 8 langkah juga. Yang pertama adalah mengidentifikasi target audiens. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang komunikasi. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menetapkan total anggaran komunikasi. Yang keenam, memutuskan bauran komunikasi. Yang ketujuh, mengukur hasil komunikasi. Dan yang kedelapan adalah mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.